Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanus Dadan, NRP 15181000082 dari Departemen Teknik Instrumentasi ITS, Fakultas Vokasi Surabaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas PPT yang telah diserahkan kepada mahasiswa untuk mata pelajaran Sistem Kontrol Terdistribusi. Di sini kita akan membahas tentang VNet, DCS setting parameter. Oke, apa saja sih parameter yang ada di data setting? Satu yaitu VNet. VNet di sini yaitu kontrol sistem bus secara real time yang menghubungkan stasiun FIS AIS. Terdapat 3 setting pada VNet, yaitu sebagai berikut. Untuk di sini untuk setting SW4 ada pin A B C D untuk input 1 2 3 4, dan di sini ada gambar dari VNet tersebut. Untuk di sini reserve always off. Jadi di reserve itu selalu mati dan com speed di off 1 Gbps default. Jadi di saat 1 Gbps akan default off VNet-nya. Dan di C auto negotiation untuk always off, auto default, and on force. Untuk reserve selalu mati, always off. Oke, ada beberapa pin di situ. Ada station number, bit number, station number, parity, and etc. ya. Di situ juga ada setting domain. Kita kayak men-setting domainnya semisal ada domain number di input nomor 4 dan juga di input nomor 1, bisa kita off atau on kan. Jadi angka 1 itu merupakan kayak kita bayangkan angka 1 itu nyala dan 0 itu mati di situ. Jadi saat kita menekan 1 atau kita tambahkan ke 1, itu nyala di domain number fixed to 0, domain number parity. Oke, di situ ya. Oke, di DCS communication. Apa sih DCS communication itu? DCS communication merupakan sistem kontrol yang mampu menghimpun atau mengakuisisi data dari lapangan dan memutuskan akan diapakan data tersebut. Secara singkat, DCS bisa ditugaskan untuk ambil atau baca data, plus lakukan pengontrolan berdasarkan data tersebut. Data-data yang telah diakuisisi diperoleh dari lapangan bisa disimpan untuk rekaman atau keperluan masa datang, atau digunakan dalam proses-proses saat itu juga, atau bisa juga digabung dengan data-data dari bagian lain proses untuk kontrol lanjutan. Dari proses yang bersangkutan, berikut adalah elemen-elemen dari DCS. Ada operator console, engineer session, history module, data historian, and control modules, and I2O. Di sini ada bentuk data komunikasi ya, dapat dikirim dalam bentuk sinyal analog atau sinyal kontinu seperti pada gambar ini. Di situ gambar ini merupakan sinyal analog atau sinyal kontinu. Di sini ada sinyal analog dan di sini ada sinyal digital. Oh maaf, ini analog, ini digital. Kotak-kotak ini. Oke, communication data transmission. Saluran komunikasi dapat diklasifikasikan sebagai salah satu dari 3 jenis, yaitu simplex atau mekanisme simplex hanya dapat mentransfer data dalam satu arah. Hal ini dapat dianalogikan dengan siaran radio televisi. Oke, next ke hal duplex. Hal duplex merupakan mekanisme setengah duplex melibatkan media transmisi bersama. Media bersama dapat digunakan untuk komunikasi di setiap arah, tetapi komunikasi tidak dapat dilanjutkan secara bersamaan. Oke, kita lanjut ke full duplex. Full duplex memungkinkan transmisi dalam dua arah secara bersamaan. Di situ. Ini bisa secara bersamaan. Dan ini
melibatkan transmisi yang tidak dapat dilanjutkan secara bersamaan. Dan ini hanya satu kali, hanya mentransfer data dalam satu arah. Seperti itu. Oke, ke basic communication ya. Basic communication merupakan kunci dari DCS. Komunikasi yang digunakan antar pengontrol yang digunakan untuk mentransfer informasi di antara mereka. Bentuk dasar komunikasi ada dua, yaitu paralel dan juga seri. Parallel communication dan serial communication. Di parallel communication, bit-bit dalam satu byte ditransmisikan secara bersamaan, digunakan untuk jarak pendek, karena setiap saluran cenderung menyebabkan interferensi pada saluran tetangga. Kualitas sinyal memburuk dengan cepat. Parallel transmission memungkinkan transfer beberapa bit data secara bersamaan melalui media terpisah. Ini digunakan dengan media kabel. Sinyal pada semua kabel disinkronkan sehingga sedikit bergerak melintas masing-masing kabel pada waktu yang sama. Angka tersebut menghilang dua detail penting, yaitu parallel interface, biasanya berisi kabel lain yang memungkinkan pengiriman dan penerima untuk berkoordinasi. Untuk mempermudah pemasangan dan pemecahan masalah, kabel ditempelkan dalam satu kabel fisik. Untuk mode transmisi paralel memiliki dua keunggulan utama, yaitu kecepatan tinggi, dapat mengirim n bit pada satu bersamaan, dapat menyamai kecepatan perangkat keras yang mendasarinya. Oke, kita lanjut ke serial communication. Serial communication yaitu membutuhkan 3 kabel, kirim, terima, dan kayak menerima dan menyalurkan bit dalam 1 byte ditransmisikan satu demi satu. Jadi serial transmitter mengirimkan 1 bit pada satu waktu. Kebanyakan sistem komunikasi menggunakan mode serial karena jaringan serial dapat diperpanjang jarak jauh dengan biaya lebih rendah. Hanya menggunakan satu kabel fisik berarti tidak pernah ada masalah pengaturan waktu yang disebabkan oleh satu kabel yang sedikit lebih panjang dari yang lain. Pengiriman dan penerima harus berisi perangkat keras yang mengubah data dari bentuk paralel yang digunakan di perangkat menjadi bentuk serial yang digunakan pada kabel. Oke, teman-teman. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.